Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Terry Kurniawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 240 11 365 32. Pada hari ini, saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal pada siswa kelas 9 dengan tema Indahnya Toleransi Antar Umat Beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sehat? Bahagia enggak? Ada yang enggak sehat? Sehat semua ya. Ada yang enggak bahagia? Enggak ada, bahagia semua ya. Oke. Oke, kalau gitu ada yang enggak masuk hari ini? Masuk semua ya. Oke, iya. Baik, di pertemuan hari ini pertama kali kita ketemu setelah libur semester, libur tahun ajaran baru kemarin ya, libur panjang kemarin. Ini pertama kali kita ketemu, benar? Iya. Oke. Di materi kali ini Bu Teri akan menjelaskan sama kalian mengenai toleransi antar umat beragama. Kenapa materi ini penting? Toleransi antar umat beragama. Tujuannya supaya apa? Biar kalian itu kalau misalkan ada sebuah perbedaan, jadi di sini kan perbedaan itu pasti, baik itu warna kulit, baik itu bahasanya. Nah, ketika kalian ada sebuah perbedaan, itu tidak muncul sebuah konflik. Ya, jadi coba sih Bu Teri tanya, kalau misalkan kalian ini semua warna kulitnya sama, bahasanya sama, pakai bahasa Indonesia semua, terus kemudian budayanya sama, terus kemudian kebiasaannya sama, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Dayat? Kalau misalkan semuanya itu tadi seragam, kira-kira gimana kira-kira? Semuanya sama, nggak asik, nggak seru ya. Oke. Terus kalau misalkan gini, kalau misalkan kalian disuruh memilih atau terlahir kembali, lah kalian ini kira-kira ingin menjadi bangsa mana? Atau mungkin kalian pengen tetap menjadi bangsa Indonesia? Atau jadi kalau misalkan kalian ini dilahirkan kembali, gimana? Kalian mau jadi tetap di bangsa Indonesia atau bangsa lain kira-kira? Bangsa Indonesia, mungkin ada yang pengen jadi bangsa lain? Ya, Keila, oke. Jadi warga negara Swedia. Kenapa kok pengen jadi warga negara Swedia? Karena mereka mempunyai bentuk perawatan kesehatan yang unggul, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta kesetaraan gender yang baik. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Keila.
Jadi ada temanmu yang pengen jadi bangsa lain, bukan bangsa Indonesia. Nah, itu termasuk seragam atau enggak berarti? Enggak kan? Ada juga yang pengen jadi warga negara yang lain, pengen punya warna kulit yang lain mungkin seperti itu. Jadi dari di antara kalian aja di sini ada yang memiliki pemikiran yang berbeda. Seperti itu. Terus yang pertanyaan yang ketiga. Jadi kalau misalkan di negara kita itu tadi sebuah keragaman itu merupakan kekayaan. Kekayaan kita budayanya berbeda-beda dan itu merupakan kekayaan atau aset kita. Tapi kenapa kok justru timbul sebuah konflik? Kira-kira kenapa? Oke, Guntur. Pandangan, nilai dan norma yang dianut oleh berbagai kelompok yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, persaingan, hingga konflik. Oke, bagus sekali dari Guntur. Terima kasih, Guntur. Jadi, iya memang karena adanya pandangan atau sudut pandang yang berbeda itu tadi. Ketika kita itu beragam, di agama di Indonesia cukup beragam. Terus kemudian kalau kita itu pandangannya, sudut pandangnya berbeda, nah itu tadi bisa menimbulkan sebuah konflik. Seperti tadi, mungkin ketika kalian ditanyain, kamu ketika dilahirkan kembali pengen menjadi warga negara mana? Misalkan seperti itu. Kayla menjawab Swedia. Aku tetap di Indonesia. Berarti kamu tidak cinta Indonesia lah. Itu bisa timbul sebuah konflik. Ya. Oke. Kok sepertinya banyak yang mengantuk ya. Oke, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri biar semangat lagi. Biar fokus dulu, biar nggak ngantuk. Berdiri, saling berhadap-hadapan sama temen satu bangkunya. Nggak apa-apa, yang bertiga nggak apa-apa, gabung ke depan sini aja. Gabung ke depan, berhadap-hadapan ya. Terus setelah itu kalian menjabat tangan tapi tidak kena temannya. Paham? Saling lah kayak gitu. Menjabat tangan tapi tidak kena temannya. Oke, di tim sebelah kiri ini namanya hijau. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya, yang kiri hijau, yang kanan hitam. Oke, yang kiri hijau, yang kanan hitam. Ya, kalau Bu Teri bilang hijau, berarti yang hitam kenain yang hijau. Kalau Bu Teri bilang hitam, berarti yang hijau ngenain yang hitam. Paham nggak? Paham ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Fokus. Konsentrasi. Hijau. Hijau. Hitam. Hitam. Ada yang udah kena? Kena semua. Satu kali lagi. Hidung. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Oke, sudah ya, refresh kembali. Sekarang Bu Teri mau menampilkan, coba kalian lihat, ini ada sebuah video. Video ini diambil dari desa di dekat desa kita, ada di Desa Tutur. Nah, ini mencerminkan adanya indahnya keberagaman antar umat beragama.
Oke, di video itu tadi ada 2 orang anak, yang satu beragama Muslim dan satu yang beragama non-Muslim, kemungkinan Hindu. Nah, dari 2 anak ini tadi, yang satu mau berangkat Jumatan tapi sepedanya rusak. Nah, akhirnya yang beragama Hindu itu tadi mau meminjamkan sepeda sekaligus mau nungguin temennya yang lagi Jumatan. Nah, itu indahnya toleransi antar umat beragama itu seperti itu. Kalau misalkan kemarin banyak sekali kasus di sekolah kita, ada beberapa kasus yang berbeda agama. Mungkin temannya yang salah satu ini beragama Nasrani ya. Akhirnya teman-temannya yang beragama Muslim itu akhirnya membuli atau mengejek temannya, terus dengan mengatakan Tuhan Yesus atau haleluya lah, semacam itu. Kalau misalkan semacam itu sampai terus-terusan terjadi, otomatis akhirnya timbullah sebuah konflik seperti itu. Ya, oke. Jadi sebenarnya dari tadi kita membicarakan mengenai toleransi antar umat beragama. Sebenarnya apa sih toleransi antar umat beragama itu? Nah, ini. Jadi sebenarnya apa sih toleransi antar umat beragama itu apa sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Ya, Dayat. Saling membantu antar umat beragama dan tidak membeda-bedakan. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi toleransi antar umat beragama itu tadi sikap kita yang saling istilahnya apa ya, berempati atau kerjasama, kolaborasi. Maksudnya di sini bukan yang misalkan kalau kita berbeda agama, terus kemudian kita itu ikut beribadah umat beragama lain. Bukan, tidak seperti itu. Tapi saling bertoleransi. Jadi bukan mengikuti, misalkan kalau teman kita beragama lain, terus kita ikut juga beribadah, bukan yang seperti itu. Tapi seperti yang ditayangkan dalam video tadi, kalau ada temannya yang Jumatan, ya gimana kita nungguin. Kalau misalkan ada temannya yang mungkin beragama lain, yang beribadahnya di hari Minggu, terus Minggu kita janjian ternyata dia harus pergi ke gereja dulu. Ya berarti kita harus nungguin, bukan kita yang ikut pergi ke gereja, nggak gitu ya. Nah, toleransi antar umat beragama itu ada landasannya di Indonesia ini. Karena di Indonesia punya ada 6 agama. Lah, landasan di dalam toleransi antar umat beragama itu ada di dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu sudah diatur di situ. Jadi, ayat yang pertama, setiap orang bebas memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi, kalian itu ketika mau memeluk agama apapun, itu hak kalian. Kalian memiliki hak itu tadi. Dan beribadah itu juga seperti itu. Ya. Terus selanjutnya tujuannya kita itu memiliki toleransi antar umat beragama sebenarnya apa sih? Tujuannya. Biar tidak timbul konflik. Ya, oke. Terus yang selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya sikap toleransi antar umat beragama. Di sini itu ada 2 faktor. Yang pertama ada fanatisme dan sinkretisme. Kalau fanatik, yang namanya fanatik itu berarti istilahnya kita
contohnya seperti ini, kita menyukai sesuatu, tapi kalau terlalu fanatik itu juga nggak baik. Nah, fanatik di sini itu maksudnya bahwa kalian menganggap agama kalian itu yang paling superior, yang paling bagus. Tidak ada istilahnya, nggak ada agama yang paling bagus selain agama kalian. Nah, yang kalian peluk. Nah, berarti itu namanya sudah fanatik dan nggak boleh seperti itu. Ya. Terus yang kedua yaitu sinkretisme. Ini sikap mencampur adukkan akidah dan ibadah antar agama. Yang disebut juga dengan toleransinya kebablasan. Maksudnya gimana? Yaitu tadi seperti yang Bu Teri katakan. Kalau misalkan contohnya kalian memeluk agama Hindu. Ketika teman kalian ini hari Jumat, Jumatan di masjid, kalian ikut Jumatan. Nah, itu lebih ke sinkretisme, itu juga nggak boleh. Yang toleransi, tapi toleransinya kebablasan. Seperti itu. Oke, ada yang nggak paham? Paham semua ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sikap toleransi yang benar dan tidak benar, yang kurang tepat. Toleransi yang benar salah satunya contohnya berteman tanpa membedakan, terus bermain dan bekerja sama secara berkelompok, mengerjakan tugas secara berkelompok, itu toleransi. Nah, kalau yang kurang tepat, menganggap semua agama itu sama, terus beribadah bersama-sama, seperti yang tadi dijelaskan sinkretisme tadi. Tuh. Terus selanjutnya, dampak negatif dari rendahnya sikap toleransi antar umat beragama. Apa sih dampaknya kalau sikap toleransi antar umat beragama itu tadi rendah? Yang pertama, pasti adanya sebuah permusuhan, seperti yang tadi Bu Teri jelaskan. Kalau misalkan kalian saling mengejek, membuli, otomatis kan jadi bertengkar, bermusuhan. Nah, terus yang selanjutnya, ketidaknyamanan dalam lingkungan. Nah, kalau kalian ini misalkan contohnya menjadi kaum minoritas. Minoritas itu berarti yang paling sedikit ya. Paling sedikit di situ, terus kemudian kalian dibully, diejek, otomatis nggak nyaman kan? Nah, tuh. Terus yang selanjutnya, rusaknya kerukunan antar umat beragama karena ada perselisihan, akhirnya rusak kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya yaitu timbul konflik, Nah, padahal ini yang harus kita cegah. Selanjutnya yaitu terjadinya perpecahan. Pasti kalau sudah timbul konflik, artinya bisa jadi perpecahan, bisa timbul bahkan justru terjadi perang. Bisa jadi seperti itu kalau misalkan sudah terlalu banyak gesekan. Terus selanjutnya tidak adanya rasa saling percaya, dan yang terakhir konflik berkepanjangan. Nah, kalau konfliknya sudah berkepanjangan, otomatis yaitu tadi terpecah belah. Gitu. Untuk selanjutnya, nah ini nanti ada beberapa contoh kasus toleransi antar umat beragama. Nanti kalian tugasnya di sini berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti langsung hadap ke belakang, Bu Teri kasih lembar jawaban, kalian diskusikan sama teman kalian. Terus ada beberapa kelompok yang nanti akan presentasi. Ya, paham ya? Waktunya nggak lama, hanya 4 kasus aja. 4 kasus 5 menit, kan kelompoknya 4 anak. Jadi 1 anak menjawab 1 kasus. Seperti itu. Oke, paham ya? Bisa dimulai untuk berkelompok. Silakan kelompoknya bisa memilih. Langsung ke kelompoknya.
Ini kelompok 1. Oke. Waktunya presentasi ada yang sudah selesai? Oke, ya Resya, silahkan dipresentasikan mewakili kelompok kedua. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Ya, silahkan. Guru dan misalnya harus mengidentifikasi pelaku dan memberi sanksi dan melakukan sosialisasi tentang toleransi keagamaan. Jadi menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kasus kedua, sikap yang tepat bersikap inklusif tanpa memandang latar belakang keluarga, menunjukkan empati dan persahabatan lintasan keyakinan. Sekolahan perlu juga memberi pemahaman kepada siswa tentang toleransi dan keberagaman. Kasus ketiga, mengadakan sosialisasi toleransi keberagaman dan bahaya diskriminasi berdasarkan etnis atau latar belakang lainnya. Sikap yang tepat menolak rasisme dan mendiskriminasi etnis. Yang kedua, mengajak ikut dalam kegiatan kelompok. Kasus keempat, teman Rara seharusnya tidak memandang agama, serta mendukung Rara untuk tetap percaya diri dan aktif sosialisasi, dan jangan jadikan perbedaan sebagai bahan perundungan. Oke, terima kasih kelompok kedua. Baik, ada lagi kelompok 4, kelompok 5. Sudah ya? Oke. Ya, terima kasih untuk partisipasi dari diskusi kita hari ini. Yang sudah kalian diskusikan tadi, tolong dikumpulkan ke Bu Teri lagi ya. Oke. Kemudian selanjutnya, sikap saling menghargai sebagai wujud toleransi. Ada beberapa sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus bersikap ramah, tidak boleh saling mengejek. Terus kemudian bersikap adil. Terus selanjutnya tidak menghina atau mengejek. Terus selanjutnya menghormati pendapat orang lain. Seperti tadi yang dikatakan pada awal di pertanyaan tadi, ketika kalian ingin menjadi bangsa lain, dilahirkan menjadi bangsa lain, apakah kalian ingin tetap menjadi bangsa Indonesia atau bangsa lain? Ketika teman kalian memiliki pendapat yang berbeda, itu kita harus menghormati pendapat tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya tidak menyindir. Tadi seperti yang Bu Teri katakan, tidak boleh saling menyindir. Istilahnya meskipun itu tadi berbeda, entah itu berbeda agama, entah itu berbeda warna kulitnya. Nanti kalau ada temennya yang mungkin temennya warna kulitnya lebih sangat gelap ketimbang kalian, nanti disindir atau diejek, ireng lah, itu nggak boleh ya, seperti itu. Terus selanjutnya tidak membicarakan kejelekan dari orang lain, nggak boleh gibah. Kalau misalkan ada temannya yang berbeda, ya jangan digibahin. Oke, nah itu semua harus kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin dari materi yang sudah Bu Teri paparkan tadi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas semua?
Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan, jadi intinya dari toleransi antar umat beragama itu sebenarnya apa sih? Silahkan, Najwa. Oh, Fatwa, maaf. Fatwa ya. Umat beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, damai dan sejahtera. Sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan adalah landasan penting dalam membangun persatuan dan persaudaraan. Oke, terima kasih. Jadi toleransi antar umat beragama itu tadi merupakan sebuah landasan kita untuk tidak menimbulkan sebuah konflik. Nah, karena kenapa di Indonesia ini sangat beragam sekali, baik itu agamanya, baik itu budayanya, ya kan? Ada mungkin yang di sini bukan dari suku Jawa, mungkin ada yang Arab, atau mungkin ada yang dari suku Madura. Nah, itu ada banyak budayanya juga seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Teri harap kalian bisa menganalisis, terus kemudian bisa menerapkan bertoleransi antar umat beragama itu seperti apa. Ya, kira-kira bisa apa enggak menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian? Bisa ya. Oke, terima kasih. Dari apa yang sudah dipaparkan, sudah jelas semua? Sudah. Ya, kesimpulan juga sudah disimpulkan oleh temanmu, Fatwa. Baik, kalau seperti itu, kira-kira kalau ada yang nanti mau ditanyakan lagi, kita bisa ketemu di minggu depan untuk ada sesi diskusi lagi. Seperti itu ya. Baik. Bisa Bu Teri akhiri kira-kira di pertemuan hari ini? Bisa ya. Sebelumnya Bu Teri mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, terus kemudian ada salah tindakan yang Bu Teri lakukan ketika Bu Teri memaparkan materi ini tadi. Untuk selanjutnya sebelum diakhiri materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Teri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.